dan diawali oleh serangan udara Israel pada 13 Juni 2025. Serangan tersebut menargetkan berbagai fasilitas militer dan infrastruktur strategis Iran, termasuk instalasi nuklir. Guys, bayangin deh, kamu lagi isi bensin motor atau mobil, tiba-tiba harga naik lagi. Belanja bulanan di warung atau minimarket, harga sembako ikut naik. Tiket kereta, bus, atau BBM terasa lebih mahal dari tahun lalu. Semua ini bukan karena kebijakan pemerintah doang. Ini karena ada perang yang lagi terjadi di Timur Tengah. Perang Iran versus AS Israel yang sudah masuk hari ke-28 per 27 Maret 2026. Banyak yang bilang, perang di sana buat apa ngaruh ke kita di Indonesia? Tapi realitanya, ini langsung ngena di kantong kita semua. Hari ini, gue bakal bedah secara jujur dan lengkap apa yang sebenarnya terjadi di perang itu, dampak negatif yang paling terasa ke Indonesia, dampak positif meski kecil, dan hal-hal yang ternyata nggak ada dampaknya sama sekali. Semua berdasarkan data terkini per hari ini. Siapin catatan atau kopi karena ini bakal panjang dan penting. Like dulu kalau kamu lagi ngerasa harga-harga lagi naik. Subscribe biar nggak ketinggalan update. Dan yuk kita mulai. Jadi begini ceritanya. Semuanya meledak pada 28 Februari 2026. AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, targetnya fasilitas nuklir, markas militer, dan bahkan sampai ke pemimpin tertinggi. Iran balas dengan rudal dan drone ke Israel, serta pangkalan AS di kawasan Teluk. Sampai hari ini, 27 Maret 2026, perang masih berlangsung. Trump sudah usulin ceasefire 15 poin, tapi Iran tolak dan kasih counter proposal sendiri. Sekarang lagi ada jeda serangan ke fasilitas energi sampai 6 April, tapi ancaman serangan lebih keras masih menggantung. Iran juga sudah menambang sebagian Selat Hormuz, jalur minyak yang mengalir 20% kebutuhan dunia. Gila kan? Satu selat kecil itu bisa bikin harga minyak dunia langsung gila. Sekarang yang paling penting buat kita, dampak ke Indonesia. Nomor 1, harga minyak dan BBM. Brent crude sudah tembus USD 100 sampai 104 USD per barel, naik hampir 50% sejak perang mulai. Setiap kenaikan 1 USD per barel, beban subsidi BBM dan listrik Indonesia bisa tambah 6,8 sampai 10,3 triliun rupiah. Artinya apa? SPBU bisa naik lagi, LPG 3 kg ikut naik, bahkan listrik rumah tangga berpotensi naik. Nomor 2, inflasi dan harga sembako. Karena Indonesia masih impor banyak minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah, inflasi bakal naik. Harga pangan, transportasi, dan barang impor langsung terasa banget. Nomor 3, sektor nikel dan industri. 75% sulfur yang dipakai industri nikel kita datang dari Teluk. Selat Hormuz terganggu, produksi nikel nasional bisa turun. Padahal, Indonesia penyumbang lebih dari 50% nikel dunia. Ini bisa bikin ekspor kita goyang. Nomor 4, rupiah dan APBN. Rupiah berpotensi melemah ke 17.000 per USD. Defisit APBN membesar karena subsidi energi membengkak. Ini tekanan buat pemerintah, dan akhirnya kita juga yang ngerasain. Tapi ada juga sisi positifnya, meski kecil dan jangka panjang. Pemerintah mulai diversifikasi impor minyak ke AS dan negara lain supaya nggak terlalu bergantung ke Timur Tengah. Harga beberapa komoditas ekspor kita, terutama nikel, bisa naik karena pasokan global terganggu. Indonesia ditawarin peran mediator damai. Ini bisa ningkatin posisi geopolitik kita di mata dunia. Sekarang yang sering ditanya orang, pariwisata, teknologi digital, UMKM lokal, dan manufaktur ringan hampir nggak terdampak langsung. Keamanan nasional, nggak ada ancaman militer sama sekali ke wilayah kita. Hubungan dagang dengan AS, Israel, dan Iran tetap normal, nggak ada sanksi yang memblokir Indonesia. Jadi kesimpulannya, dampak negatif jauh lebih dominan dan langsung terasa di kantong kita sehari-hari. Tapi ini juga jadi wake up call buat Indonesia. Kita harus lebih mandiri di energi dan diversifikasi impor lebih cepat. Apa yang bisa kita lakuin sebagai rakyat biasa?
hemat BBM dan listrik mulai sekarang. Diversifikasi investasi, jangan all in di satu sektor. Pantau berita dengan bijak, jangan panik buying. Kalian lagi ngerasain harga naik di mana? Spill di komentar. BBM, sembako, atau yang lain? Gue mau dengar cerita kalian biar kita bahas bareng di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat, like sebagai tanda gue relate, like, share ke teman atau keluarga yang lagi ngerasa harga-harga naik, dan subscribe plus nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan update realita ekonomi dan geopolitik. Terima kasih udah nonton sampai akhir, tetap tenang, tetap cerdas, dan semoga situasi di Timur Tengah cepat reda. Peace out guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!